Jadi saya berhenti dari FISIP. Lalu orang bilang, Rocky Gerung DO dari FISIP. Saya bilang enggak, FISIP yang DO dari kurikulum saya tuh. Jadi saya menDO-kan FISIP UI sebetulnya, karena nggak mutu waktu itu. Oke, terima kasih teman-teman semua tuh, Huria, Aldi sama the one and the only Mardani Sera tuh. Mardani AS tuh, ahli akal sehat bukan ahli Sera sebetulnya. Oke, tadi saya dengar keterangan barusan dari Huria, dan seandainya itu dia ucapkan ketika saya masih mahasiswa dulu, mungkin saya nggak berkelahi dengan FISIP UI itu. Saya terangkan dulu sebuah peristiwa ya, karena ini ada genealoginya tuh. Satu waktu di tahun-tahun pertengahan 80-an itu beberapa dosen pulang dari luar negeri, dapat PhD, lalu ngajar political economy, comparative politics itu. Saya masih mahasiswa di situ. Lalu mulailah mereka ngajar, nggak pakai PowerPoint waktu itu, masih pakai whiteboard tuh. Dibikin gambar segala macam tentang teori kelas menengah tuh. Saya dengar semuanya. Satu waktu saya bilang, saya nggak beli tema-tema itu tuh. Saya anggap ya itu standar betul tuh, bahwa kelas menengah adalah agen perubahan, bahwa kelas menengah itu adalah stabilisator, bahwa kelas menengah adalah motivator, kelas menengah adalah katalisator, segala macam. Waktu itu saya lagi bosan dengan teori-teori modernisasi, lalu saya belajar sendiri buku-buku yang diterbitkan oleh New Left Book versi Verso, namanya penerbit Verso. Verso artinya halaman kiri itu. Dan saya terangkan hal yang sebaliknya tuh, bahwa di dalam kajian akademis ini kan ada Ibu Huria, saya terpaksa ingat lagi apa yang dulu pernah lewat sejenak di kepala saya waktu masih jadi mahasiswa FISIP UI di Rawamangun masih itu. Saya bilang saya belajar tidak itu, karena itu nggak ada gunanya. Terus saya belajar teori-teori misalnya dari class and class consciousness, dari Nikos Poulantzas, dari what did the ruling class does, atau when it rules, kira-kira begitu tuh, dari Ernesto Laclau. Lalu saya baca waktu itu banyak karya dari nih saya mesti ingat ini enak nih karena diingatin tentang masa studi gitu, dari Goran Terborn, The Power of Ideology and the Ideology of Power. Nah, satu waktu ada kuliah tentang kelas menengah dan perubahan politik. Saya nggak masuk kuliah itu karena saya diundang oleh mahasiswa untuk memberi ceramah di lantai 1, kuliahnya di lantai 2 tuh. Karena saya nggak masuk, kelasnya kosong. Kelas si dokter ini, kelasnya pindah ke tempat saya karena mereka mau dengar teori-teori alternatif tuh. Minggu depan saya diomelin sama si dokter ini. Anda mahasiswa tapi sok ngajar. Ini kan kelas saya tuh. Jadi dia merasa tersinggung karena mahasiswanya pindah ke kelas saya daripada kelas dia. Hal yang sebetulnya biasa aja kan, karena dia nggak bisa nerangin siapa itu Goran Terborn, apa itu Nikos Poulantzas, Ernesto Laclau. Saya kebetulan punya akses lebih cepat memperoleh buku-buku itu. Kalau sekarang dalam 4 menit saya bisa download lewat Kindle. Tapi dulu kira-kira perlu waktu 4-5 minggu untuk dapat buku-buku itu tuh dari luar negeri itu. Jadi saya membaca buku-buku itu, mulai teori kelas menengah dari Hegel, bahwa kelas menengah itu, bourgeois itu artinya orang yang keluar dari tatanan feodal lalu masuk ke era kekotaan, sehingga keterikatan mekanis bukan lagi organik di dalam teori-teori kebudayaan itu. Jadi Gesellschaft bukan lagi Gemeinschaft. Jadi bagian-bagian ini yang menarik tadi diterangkan. Saya kasih catatan kaki nih pada papernya Huria aja supaya ada, karena ini banyak mahasiswa di sini. Jadi kita sebetulnya tadi saya terangkan si dosennya marah itu. Jadi kelihatannya bahwa egonya terganggu.
Karena pengetahuannya saya lecehkan. Memang saya lecehkan karena saya anggap dia cuma baca kata pengantar, lalu nerang-nerangin. Saya kebetulan punya banyak referensi, jadi saya baca itu dan akhirnya jadi problem. Lalu satu waktu memuncak dan akhirnya saya dari FISIP UI itu. Dan saya bilang saya mau berhenti aja nih. Kenapa? Semua teman saya bingung. Kenapa? Iya, saya anggap saya lebih pintar dari dosen itu, ngapain saya belajar lagi tuh? Karena dia omel-omelin saya, tapi itu ada kumpulan. Dan satu waktu ada lagi dokter yang lain, dia lempar paper saya waktu saya bahas tentang Pancasila itu. Ini bukan paper, padahal saya, kenapa? Karena saya pakai analisa kiri itu. Mulai dari Antonio Gramsci, hal-hal yang dulu orang nggak tahu di situ. Jadi terlihat bahwa bahkan Universitas Indonesia memusuhi pikiran alternatif yang adalah kelas menengah. Itu kan kelas menengah semua dosennya kan. Jadi saya berhenti dari FISIP. Lalu orang bilang, Rocky Gerung DO dari FISIP. Saya bilang, enggak. FISIP yang DO dari kurikulum saya tuh. Jadi saya mendeokan FISIP UI sebetulnya. Karena nggak mutu waktu itu. Kalau Huria mutu lah sekarang. Karena dia mengulangi sebetulnya dalil yang saya ucapkan itu. Bahwa kelas menengah